Engkau selamanya kami cintai, Yesus. Hanya kepadamu Tuhan kami boleh bersandar. Hanya kepadamu Yesus kami boleh memuji memuliakan namamu. Hanya kepadamu Yesus kami berharap. Bapa di surga, sebentar Tuhan kami akan sampaikan sebagian daripada firman-Mu ini Tuhan Yesus. Kiranya kami mohon Roh Kudus urapi bibir lidah hamba-Mu ini, agar sebagian daripada firman-Mu ini bisa kami sampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar kalau mendengar kebenaran firman-Mu, kiranya tolong urapi juga Yesus, agar firman yang disampaikan ini bisa diterima dengan baik, didengar, direnungkan, sekaligus dilakukan. Terima kasih Bapa. Tak lupa juga kami berdoa, saat firman kami sampaikan, si jahat tidak akan pernah tinggal diam, ingin selalu mengacaukan di dalam firman-Mu. Untuk itu Tuhan kami sepakat sehati, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami singkirkan si iblis. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat pagi. Kalau ini mungkin suasananya masih Imlek ya. Karena itu sebelum saya lupa, saya terlebih dahulu saya ucapkan kongsi facai. Haleluya. Ya, terima kasih, suasana masih Imlek ya. Iya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih. Nah, baik, pagi hari ini saya sedikit membahas firman Tuhan ya. Saya tidak panjang-panjang, yang penting saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menerima dan dicerna dengan baik. Bapak Ibu, tidak lupa juga saya sampaikan salam dari saya, sekiranya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan senantiasa dalam keadaan baik-baik selalu. Amin. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang itu pasti pernah mengalami yang namanya keletihan, baik secara fisik, emosional maupun spiritual. Dunia yang penuh keletihan dan tekanan, banyak orang merasakan beban yang berat. Namun Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 menawarkan undangan penuh kasih. Marilah kepadaku yang lemah letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, ayat ini merupakan panggilan yang terpukau bagi siapa saja yang merasa kelelahan dan membutuhkan kelegaan. Mari kita membahas lebih dalam mengenai undangan Kristus. Ya, Matius, tolong ditayangkan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 29 sampai 30 saya rangkum supaya cepat karena waktu terbatas. Apa yang dimaksud di sini? 28, tolong 28 kita mulai dulu. Marilah. Nah,
Bapak Ibu Saudara dikasih, kalau ada ayat, ada firman Tuhan yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang lemah letih lesu berbeban berat, berarti Yesus tahu bahwa setiap manusia pasti mempunyai letih lesu beban berat, pasti ada masalah. Benar Ibu, Bapak Ibu? Pasti ada masalah. Kalau setiap manusia terlebih-lebih pengikut Kristus tidak ada masalah, berarti firman Tuhan ini tidak cocok. Amin. Ya, apa firman Tuhan dan Yesus katakan? Marilah kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, seandainya saya ini Yesus, segini loh, seandainya saya Yesus, marilah anak umatku, anak-anakku, datang kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Seperti apa? Seperti apa lemah, letih, lesu? Contoh nih, misalnya ada lesu, ada letih di dalam hal ya. Mungkin kalau yang sudah mendengar berbagai, supaya dikuatkan lagi yang belum mendengar firman Tuhan ini, supaya menjadi berkat. Letih, lesu, salah satu misalnya di dalam rumah tangga, ya, di dalam pekerjaan, di dalam kehilangan orang-orang yang dicintai misalnya, atau usaha yang saat ini mengalami keterpurukan misalnya. Ini salah satu permasalahan, dan memang permasalahan ini sering saya dengar juga, dan saya berharap tidak ada di tempat ini, di luar sana yang banyak ya. Hal rumah tangga misalnya, ada hal rumah tangga yang sering kali mengalami kecekcokan, mengalami perselisihan di antara kedua orang tua dengan anaknya, anak dengan kedua orang tuanya, bahkan istri kepada suami, suami kepada istri barangkali, yang sering terjadi, sering terjadi dan terjadi, yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, kecil dibesar-besarkan, yang besar tidak dikecilkan. Ini loh yang sering saya dengar dan dengar. Bahkan itu sering terjadi, aduh sudah banyak ya, di TV, dimanapun berita. Bahkan bukan hanya suami yang mau yang istilahnya KDRT saja, mungkin di dalam lebih daripada itu sering terjadi. Bahkan bukan hanya suami, tapi istri sekalipun sekarang sudah mulai berani juga. Nah, pagi hari ini saya sedikit kupas. Saya kupas supaya apa? Saya bahas supaya apa? Saya ingin menguatkan Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan terjadi kepada jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini. Ada amin? Iya. Hal pekerjaan mungkin pekerjaan ini ada terbengkalai, pekerjaan yang tak terselesaikan, pekerjaan yang mungkin kalau kerja ikut orang sering juga mengalami perselisihan dengan bos, dengan pimpinannya. Ini juga sering terjadi Bapak Ibu, pekerjaan yang tak selesaikan, kehilangan barangkali. Bukan hanya kehilangan barang, bukan hanya kehilangan pekerjaan, bukan hanya kehilangan apa yang dianggap berharga, tapi kehilangan orang yang dicintai misalnya. Ya, kehilangan orang-orang yang dicintai misalnya. Ini juga ada terjadi dan kita alami misalnya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat manusia, dan itu ada semua ya. Lalu perusahaan lagi. Perusahaan besar, saya melihat juga perusahaan yang besar, pabrik yang besar mengalami istilah kalau elitnya pilot, jatuh, habis. Lalu apa yang dilakukan? Hal-hal yang sudah saya sampaikan sebagian dari firman Tuhan ini, jangan sampai terpukau di dalam kehilangan akal. Jangan sampai kita itu seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah jiwa, pikiran, perasaan ini mati. Maka suatu hari maka timbullah yang namanya rasa keputusasaan,
patah hati, putus asa, patah semangat, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Habis sudah semua ini. Apa yang dilakukan? Hanya meratap. Istilahnya yang bisa hanya lenger-lenger. What is lenger-lenger? You know lenger-lenger? Hanya lenger-lenger tok. Lenger-lenger itu cuma bisa merenung nasibe, kok begini, kok begini, apa ya kok begini. Kalau merenung dan merenung terus merenung terus, lenger terus, jadinya apa Bapak Ibu Saudara? Yang tidak saya inginkan, artinya bisa timbul rasa stres. Stres dibiarin meningkat menjadi depresi. Depresi didiamkan menjadi apa? Stroke barangkali, atau kebablasan, hilang pikir, pendek pikir, cekak pikir, sumbu pendek. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai ini terjadi kepada anak-anak Tuhan ya. Jangan sampai ini terjadi. Lalu apa? Gelap. Jiwa, pikiran, perasaan mati, gelap mati. Lalu apa yang diperbuat? Iblis masuk. Iblis itu sifatnya bukan seperti Roh Kudus. Iblis itu merongrong, meraung-raung, mencari di mana ada celah dia masuk. Maka daripada kau seperti ini, daripada kau tidak bisa memikirkan, memecahkan permasalahan ini, paling gampang selesaikan sudah, tuntaskan sudah, selesaikan sudah. Selesaikan apa yang dimaksud. Selesaikan, akhiri hidupmu. Selesai, beres. Kenapa mesti pusing-pusing? Itu sifat iblis. Bukankah kita semua tahu sifat iblis itu selalu menghancurkan? Sifat iblis itu menghancurkan, ingin memporak-porandak, ingin mengajak kita itu berbuat dosa. Hukum dosa adalah maut. Maut tempatnya di mana? Neraka, ya kan? Nah, seperti seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ya, oke. Stop sampai sini. Saya bahas tadi 29 kawan. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahu kuk? Ada yang sudah tahu apa itu kuk? Tidak apa-apa. Interaksi sama saya, tidak apa-apa. Kita sedikit tanya jawab ya. Ada yang sudah tahu apa itu kuk? Belum? Kalau belum, saya sedikit bahas. Kuk ya, ini. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu Bapak Ibu, sebuah balok yang kira-kira tingginya 10 cm dan panjangnya kesini 1,5 sampai 2 meter barangkali ya. Ini kuk srit gitu. Lah kuk itu sit, lalu dicengkungi gini, das. Kesini datar lagi, cengkungi das. Ya, ada 2 tegukan. Untuk apa itu kuk? Ya, dipasang di kedua ekor sapi. 2 ekor sapi. Setiap cekuan sini satu sini satu. Dan sapi itu untuk apa Bapak Ibu? Mohon maaf sedikit haus. Nah, kuk setelah dipasang di kedua ekor sapi, lalu diletakkan di, Bapak Ibu Saudara tahu yang namanya cikar atau pedati? Nah ya, langsung aja supaya cepat. Cikar itu lebarnya 2 meter, lebar 2 meter, panjang 4 meter, tinggi 2 meter. Dibentuk 4 persegi panjang. Lalu atapnya seperti rumah. 2 ekor sapi di depan ini untuk menarik cikar tersebut. Bapak Ibu, kalau yang kelahiran 1960 ke atas dan yang asli Surabaya pasti tahu, termasuk saya nih ya. Nah, itu manfaatnya untuk apa cikar? Cikar itu manfaatnya untuk ngangkut bambu dari Mojokerto ke Surabaya. Mojokerto Surabaya itu kilometernya 55 kilometer.
Nah, kenapa dipasang 2 ekor sapi? Supaya kalau sendiri seekor berat, Bapak, 2 ekor. Nah, 1960 ke atas Surabaya ini tidak seperti sekarang. Tidak ada yang namanya, jangankan mobil, motor pun masih sunyi dan tidak ada. Apalagi mobil pickup, truk dan sebagainya, tidak ada. Oleh karena itu Cikar tadi manfaatnya untuk narik bambu dari Mojokerto ke Surabaya. Itu manfaatnya, 2 ekor sapi. Karena seringnya dan tiap hari itu Cikar itu ngangkut bambu dari Mojokerto Surabaya, sehingga itu sapi hafal jalannya. Bahkan si Anu itu kadang-kadang tidur di tengah jalan begini, dia sudah sampai Surabaya. Loh, Pak Ardi kok tahu? Ya tahu, karena saya dulu rajin olahraga. Jam 4 saya bangun, saya lari di Gelora Tambak Sari itu. Nah, itu manfaatnya. Kuk tadi artinya kuk itu dipasang di kedua ekor sapi supaya kalau sendiri sapi itu berat, ya. Jadi 2 ekor sapi. Lalu apa makna rohaninya? Nih, marilah kuk yang kupasang, ya. Kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tadi dalam arti sesungguhnya, kuk pengertian kuk untuk narik kedua, untuk narik Cikar atau pedati. Nah, kuk yang dimaksud di firman Tuhan ini makna rohaninya adalah apa? Yang tadi saya sampaikan, ada lemah, letih, lesu dan beban berat. Ya, marilah kepadaku, datang kepadaku, aku akan memberikan gelagat. Kuk yang kupasang ini enak. Kalau beban di kiri ini kita tanggung sendiri, di kanan Yesus yang nanggung. Yesus yang nanggung, Yesus campur tangan. Yesus akan meringankan beban kita. Ada amin? Iya. Ada amin? Iya. Kuk yang sebelah kanan Yesus ada. Ini makna rohaninya. Artinya apa? Supaya kita, beban kita ringan. Kuk yang pasang itu enak, ringan. Ringan yang bagaimana? Ringan, Bapak Ibu saudara kasih. Lalu caranya, bukan berarti yang masalah yang dianggap kita berat itu bukan berarti harga mati, bukan berarti tidak ada jalan keluar. Yesus sudah berfirman, kalau itu dianggap kita suatu percobaan, suatu gangguan, suatu masalah, itu tidak ada apa-apanya. Siapa yang bicara? Rasul Paulus bicara di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Coba tolong ditayangkan. 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau itu dianggap beban yang berat sekalipun, apapun permasalahan kita yang kita hadapi, Yesus campur tangan agar Bapak Ibu Saudara tidak terpaku di dalam kepermasalahan itu yang membuat Bapak Ibu menjadi loyo, letih, lesu. Ya, artinya permisi. Ada pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Sudah bangkrut, sudah apa, sudah masalah, masih berat lagi. Nah, ini kuk yang dipasang Yesus supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara tidak menjadi berat, menjadi ringan, ada damai, ada merdeka di dalam hati, pikiran, perasaan kita semua. Ada amin? Itu kuk yang kupasang. Ada jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan yang biasa. Firman Tuhan kalau bicara itu berarti ya dan amin. Iya. Kalau firman Tuhan tidak iya dan amin, berarti firman Tuhan tidak cocok, saya tutup, saya tidak jadi ikut gereja, apalagi melayani. Kembali aja saya ikut ke nenek moyang saya yang dulu. Kan gitu. Karena saya hari lepas hari saya renungkan, firman Tuhan tidak ada yang tidak cocok. Firman Tuhan tidak ada yang tidak ya dan amin. Semua firman Tuhan ya dan amin. Yang terpenting saudara percaya dan mau lakukan. Apapun permasalahannya, sakit penyakit sekalipun, termasuk saya, ada semangat seperti ini misalnya, saya puji sendiri semangat ya. Artinya apa? Saya tantang. Kalaupun saya dinyatakan darah tinggi kek, mau rendah kek, mau setengah tinggi, setengah rendah, udah urusan. Obat tak saya minum, saya injak-injak. Tidak saya minum, itu namanya apa? Apa lu Din? Apa? Yang 10 mili itu. Tidak saya minum, Pak. Bener.
Ya, saya bukan fanatik sok rohani, enggak. Saya percaya. Jangan kita itu dihantui. Obat boleh apa enggak? Oh ya boleh. Kalau enggak boleh enggak ada dokter. Loh, dokter juga utusan Tuhan kok, mewakili Tuhan kok. Tapi saya belajar mengimani. Belajar, jangan salah ya. Saya belajar mengimani. Perangkat artinya apa? Kalau saya tidak minum, Bapak Ibu Saudara saat ini mungkin mengalami fisik, mungkin mengalami fisik yang kurang nyaman. Jangan sampai seperti sudah jatuh tertimpa tangga, sudah sakit malah beban berat. Yesus bilang, yang kupasang itu enak, ringan. Kalau enak dan ringan berarti Yesus ikut campur tangan di dalam itu. Asal kita mau cari Tuhan. Percobaan itu yang biasa, asal kita mau cari Tuhan. Di mana cari Tuhan? Tolong tayangkan, kalau tidak salah ingat, Mazmur 105 ayat 4. Apa bunyinya? Mazmur 105 ayat 4. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada masalah-masalah apa, akan terselesaikan. Tapi bukan berdiam diri, terlebih-lebih sebagai anak-anak Tuhan, mengaku orang Kristen, mengaku pengikut Kristus, berjalan bersama Yesus, tapi tidak abaikan mungkin, tidak peduli mungkin, ya, mungkin tidak peduli atau anggap sepele, anggap remeh. Aduh, tidak ada jalan keluar, hanya lenger tok. Tidak terselesaikan. Seperti itu saya katakan, ada pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Artinya apa? Sudah ada beban, masih dibebani lagi, semakin lenger yang kemungkinan berdampak negatif. Yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, halo. Pagi Ibu. Ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saya mau tanya, di mana sih wajah Tuhan? Nggak apa-apa loh, salah benar tetap masuk surga kok. Di mana wajah Tuhan, Bapak Ibu? Di mana? Wah, firman Tuhan di sini ya. Carilah wajah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Wajah Tuhan itu ada di sini, Bapak Ibu. Ini wajah Tuhan. Kalau ada persoalan apapun, cari wajah Tuhan. Di mana wajah Tuhan? Ya, firman Tuhan ini. Kalau saudara, Bapak Ibu, saudara dan saya tidak cari Tuhan, cari siapa? Sebagai orang Nasrani, sebagai pengikut Kristus. Apa kendalanya? Oleh karena itu, kalau kita rajin beribadah, rajin mendengar, rajin merenungkan, rajin firman Tuhan, maka tahu senjatanya. Di mana senjata itu? Kapan senjata itu bisa kita gunakan? Persoalan apa? Khawatir, cemas, gelisah? Oh, saya pernah baca. Saya imani kalau ada rasa cemas, gelisah, takut. Serahkan segala kekhawatiranmu. 1 Petrus 5 ayat 7. Ada cemas, gelisah, jangan ada cemas, jangan ada gelisah, jangan ada ragu, serahkan. Ya, karena kini kita kalau tahu senjata kita apa, kita dikuatkan Bapak Ibu. Kita tidak akan menjadi yang loyo, kita tidak menjadi beban itu semakin berat. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Bapa di surga memelihara Bapak Ibu Saudara dan saya. Rasa khawatir tidak ada. Contoh rasa khawatir tidak ada. Mungkin saya tidak minta. Ada kemungkinan mungkin darah tinggi tiba-tiba naik dan saya jatuh mati di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Berapa kali Tuhan Yesus menolong nyawa saya karena tugas saya belum selesai. Seperti kesaksian saya dengan Bu Yeti itu yang sama, yang kita pernah alami. Artinya kita pernah hepatitis C. Bukankah begitu Bu Yeti? Pernah bersaksi seperti itu? Iya, saya juga. Dokter bilang, Bapak kena hepatitis C. Dulu, berapa bulan yang lampau, Bu Yenti pernah bersaksi kan? Kena itu. Saya juga. Saya tidak yakin, saya bawa ke lab, 3 lab dinyatakan yes, positif. Apa jawab saya? Haleluya, puji Tuhan. Dokter, apakah saya bisa sembuh seperti ini?
Pak, enggak ada obatnya. Obatnya aja. Oh, saya punya dokter kok, ya bilang gitu. Permisi, kata ya, Mbak, yang mungkin pakai ini, orang muslim dokternya di PMI sini. Saya bilang, saya punya dokter. Dokter saya Tuhan Yesus. Kalaupun saya tidak disembuhkan, saya bilang saya sudah puji Tuhan. Iya, dan terbukti 2009 sampai sekarang saya masih bisa berdiri. Oh, berarti Tuhan belum, rumah saya di sana belum selesai. Kan saya harus melayani Yesus. Berarti ada rencana Tuhan buat saya. Ada amin? Iya, ada itu. Jadi jangan khawatir apapun. Jangan khawatir. Kalau kita khawatir punya senjata. Oh, ini loh senjata saya, supaya saya tidak khawatir. Ya, imani saja. Ini terbukti, bukan saya yang bicara kan. Nah, serahkan segala kekhawatiran. Diimani. Yang sakit mungkin belum sembuh, imani saja, supaya beban itu tidak ada di kiri kanan. Jangan lupa, Bapak Ibu, semua perkara ini Yesus yang tanggung. Asal kita percaya. Kuk artinya apa? Kita ditekan. Kuk, ini loh kuk aku pasang. Kau ikuti aku, ikuti iramaku, ikuti perintahku. Jangan kau berdiam diri. Itu percobaan hanya biasa, kata Yesus. Yesus berkata apa? Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Coba cek dulu. Haleluya. Nanti saya tidak panjang ya. Kalau panjang ini ayat semua saya bongkar di dalam Matius ini, tidak habis nanti. Coba kalau tidak salah ingat saya, Filipi 4 ayat 13. Yesus itu tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 13. Nggak dapat ya? Ya, Filipi 4 ayat 13. Kalau kita mau peduli, kita peduli sama Yesus, kita taat ibadah, kita taat membaca, kita taat merenungkan firman Tuhan, maka ada semua. Ada di dalam semua aspek kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada. Masalah apapun, serahkan, jangan takut, jangan khawatir, serahkan. Campur tangan Yesus. Yesus berbicara di dalam Filipi 4 ayat 13. Kalau kita peduli, apa firman Tuhan bilang? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, jelas firman Tuhan di sini menguatkan Bapak Ibu, Saudara, dan saya di pagi hari ini. Percaya, percaya, dan percayalah. Firman Tuhan itu iya dan amin. Satu hari, Bapak Ibu, saya kembali sedikit ke belakang. Saya sedikit ingin bercerita ya. Kalau orang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ada satu, kalau saya panggil itu encik ya, di Kapas Kerampung itu tokonya besar, Polowijo. Tokonya besar, toko Polowijo. Hanya ketemu cek ya. Kalau nawar barangnya itu mau barang model apa aja ada. Sampai baut kecil, baut besar, drat, skrup, campur lagi beras, gula, jadi satu tumplek, blek, ya, jadi satu di situ ada. Itu kalau jualan ditawar 1 sen pun tidak dikasih. Saya tahu di situ lama beberapa bulan kemudian saya lihat loh, ini kok bawa sepeda angin gini, kan dia kaya loh, kok bawa sepeda angin. Di tempat sepeda itu ada dus-dus gini, ada 3-4 biji. Oh, saya kira dia mungkin sambil olahraga muat barangnya gitu ya. Berapa hari kemudian, 3 hari, 4 hari, 1 minggu kemudian, sepeda angin tadi semakin banyak dusnya, numpuk, saya dekatin. Jadi singkat cerita, itu dus itu ditumpuk-tumpuk banyak. Singkat cerita itu dus kosong dibawa, alias encik ini stres. Dus kosong dinaikin, sepeda ditumpuk-tumpuk tinggi Kapas Kerampung. Rumah saya kan daerah sana. Sehingga oh Allah, cek ngapain lu? Kok mikirin secara manusia, Bapak Ibu? Memang siapa sih dari Pak toko palen sampai toko setengah palen, setengah apa sampai besar sampai pabrik pun kalau mengalami seperti itu secara manusia
Memang ya sedih kan? Memang. Tapi jangan dibawa berkelarut-larut, dibawa sampai stres. Ingat Bapak Ibu, lahir kosong, pulang kosong. Semua yang ada di dunia ini hanyalah sifat yang fana, sementara. Jadi jangan sampai dikendalikan oleh jasmani. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara nggak boleh punya, jangan salah ya. Bukan berarti nggak boleh kaya, jangan salah, bukan. Cuman kalau mengalami hal seperti itu, lari. Apalagi mengaku Kristus, mengaku pengikut Kristus, lari sama Tuhan, cari wajahnya, duduk berdiri, berseru, Tuhan tolong, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Pikiran, jiwa, perasaan saya sudah mati, sehingga apa yang saya lakukan tidak mengerti lagi Tuhan. Apa? Tolong Roh Kudus, tolong jamaah, bantu saya supaya saya bisa menyuarakan, berseru untuk apa? Jalan keluarnya bagaimana Yesus? Yesus pasti tolong saudara dan saya. Amin. Ada amin untuk tidak mengurangi ngantuk. Kalau ada amin, tolong beli kemuliaan dong sekali-sekali. Iya gitu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya ingin mengingatkan selalu. Oleh karena itu tak jenuh-jenuhnya, tak bosan-bosannya saya itu. Setiap firman yang saya sampaikan ingin hari lepas hari menguatkan Bapak Ibu Saudara tanpa memandang muka siapapun. Peristiwa ini pasti terjadi. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku yang lemah letih lesu dan berbeban berat. Tanpa memandang siapa Bapak Ibu Saudara, tidak memandang apapun latar belakang Bapak Ibu Saudara. Itulah kasih Yesus. Dan kuk yang dipasang di sini itu enak, nyaman. Asal bicara, kuk adalah Yesus. Kalau tadi 2 ekor sapi untuk meringankan beban supaya tidak sendiri yang menarik pedatinya, tapi di sini Yesus campur tangan. Asal kita mau bersuara kepada Dia. Tolong Yesus, tolong Yesus. Ya, apalagi di sana. Nah, coba ini satu lagi ayat ya. Satu lagi ayat. Haleluya. Yesaya, buka. Yesaya. Yesaya 55 ayat 6. Ada. Coba tolong. Nah, kalau tadi ada di dalam Mazmur, ada di dalam Mazmur 105, ini untuk dikuatkan lagi Yesaya 55 ayat 6. Ya, tadi carilah Tuhan, carilah wajah Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Selama Ia dekat, berseru kepada Tuhan. Siapa yang dekat? Memang Tuhan itu bisa habis. Ya, hati-hati. Tafsir firman Tuhan harus tidak boleh salah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Selama Ia berkenan artinya bukan Tuhan yang hilang. Jangan sampai kita terlambat, rumah kediaman kita sudah dibongkar, alias kita sudah meninggal, itu namanya sudah tidak berkenan lagi Bapak Ibu. Selagi kita masih berkenan, kita masih hidup, lah kalau ada sesuatu, ada masalah apa, datang, berseru kepada Tuhan selama Ia dekat. Kita ini masih dekat, berseru. Dekat toh tidak berseru, Tuhan pun tidak akan menghampiri. Amin. Itu yang dimaksud. Ya, berkenan ditemui, berserulah kepadanya. Ya, berserulah kepadanya. Ya, jadi arti di sini, selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada kesempatan. Ya, satu lagi. Oh, masih panjang ya. Masih ada panjang. Satu lagi. Mazmur 34 ayat 19. Ayat-ayat ini supaya mendukung Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa firman Tuhan ini kalau ada masalah, apapun bentuk permasalahan Bapak Ibu Saudara pasti terselesaikan. Tidak akan menjadi beban tapi akan terselesaikan. Mazmur 34 ayat 18. ayat 19. Ya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati
dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tadi sudah saya singgung toh. Kalau kita ada beban yang kita anggap itu berat sekalipun, berat apapun, rumah tangga berat, tidak ada jalan keluar, perusahaan, pekerjaan, bahkan kehilangan anak yang dicintai, aduh, tidak ada jalan, berat dan berseru. Yang kalau kita anggap ini sebagai yang kita sudah, aduh Tuhan, remuk, sudah hancur jiwanya, datang kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong kok. Saya yakin dan percaya. Tuhan pasti tolong. Saya bicara di sini karena apa? Tuhan, saya sudah buktikan bahwa pertolongan Tuhan Yesus itu dahsyat, sungguh dahsyat. Ya dan amin. Berapa kali saya mau masuk jurang yang tingginya 50 meter, tempo hari saya pernah bersaksi awal-awal dari sini, yang di bawah itu batu-batu sebesar itu, tapi saya hidup, mobil tidak hancur. Pertolongan Tuhan ada, ya Bapak Ibu. Sebab itu sekali lagi saya ingin selalu menguatkan, saya selalu ingin mengingatkan jemaat di tempat ini. Itulah kerinduan saya di jemaat di tempat ini. Kalau kita memang benar-benar mau menjadi pengikut Kristus, yang benar-benar mau taat, bukan hanya sekedar ketemu aja. Ayo, percaya sama saya. Permasalahan apapun itu kita menjadi tenang, ada jiwa yang tenang, ada kemerdekaan yang tenang. Sekalipun sakit mungkin belum sembuh, ya sudah sakit belum sembuh, beban lagi. Itu jangan sampai terjadi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya katakan, saya ingin menguatkan Bapak Ibu Saudara, ayo terus belajar. Kita tidak perlu jadi orang yang pintar-pintar banget, enggak. Paham dan mengerti aja maksud firman Tuhan dan mau taat. Pasti Tuhan campur tangan di dalamnya. Ya, di situ Tuhan Yesus sungguh luar biasa Bapak Ibu. Nah, satu lagi. Ada ya sedikit ya. Ada lagi permasalahan di dalam, tapi saya tidak perlu saya ungkap, sudah ya itu di dalam Yesaya 40 ayat 29. Mungkin sebentar lagi ada perjamuan ya. Ayo kita bongkar. Yesaya 40 dan 29. Ini ayat-ayat yang menguatkan saja di pagi hari ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Lemah, letih, lesu. Kita berseru, kita membaca, kita renungkan. Dia memberi kekuatan. Memberi kekuatan kepada yang lelah, yang tadi dianggap lelah, yang dianggap letih, yang dianggap lesu, pikiran, jiwa. Tadi saya sudah sampaikan, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Pasti berdayalah. Jangan khawatir, berdaya, terus berseru kepada Tuhan. Seru, Yesus saya tidak mampu. Yesus katakan seperti itu. Yesus saya tidak mampu, Roh Kudus tidak mampu, saya tidak mampu. Nanti Roh Kudus akan mampukan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya. Oke. Nah di sini kalau Bapak Ibu ada mungkin ya, ada mungkin ini peristiwa-peristiwa di sepanjang tahun 2024, di sepanjang tahun 2024 yang mungkin mengalami hal yang sama yang seperti saya sampaikan, maka itu jangan diingat-ingat lagi. Jangan diingat-ingat lagi. Ya, mungkin terakhir ya, supaya tidak lama-lama, ada perjamuan. Kembali, jangan diingat-ingat lagi. Lalu firman Tuhan bicara apa? Kalau pertolongan masalah-masalah seperti itu tidak ada jalan keluar, kalau meminta tolong sama siapa? Nah ini saya ingat, puji Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara larinya ke tempat yang lain. Ya. Pekerjaan, jualan, rumah tangga, ya, mengalami hal yang terburuk, sudah
Aku iki melok Yesus ternyata boceh. Boceh itu apa ya kok ide? Iya itu Indonesia nih. Mandarinnya apa? Hah? Ya itu ya. Ya jangan sampai melok Yesus kok soro, ikut Yesus kok ada masalah, ikut Yesus kok seperti ini. Bocah percuma, aku gak Yesusan, tak balik ae aku nangone sing biyen. Kadangkala tidak balik ke tempat yang lama, tapi jalan pintas kemana? Ada paranormal, ada dukun, ada kemana? Pak dukun, aku ini masalah rumah tanggaku kayak gini. Ya apa ini loh? Nah tadi ya sedikit saya ulang, saya ada ingat sedikit itu. Ini terjadi. Ya apa? Oh gampang bos. Iku sepele, gampang. Kan katanya kamu mau bikin tunduk istrimu, kamu mau bikin tunduk suamimu, gampang. Tuh ya, bentar, gue tak kasih iki. Betul, ubi, bakar apa itu? Api apa? Menyan. Ya, dibakar dikasih. Kok kayak tetes air minum banyu ngombe nih. Engkau menisuk mbok tetesi bengi manut. Bengi nurut. Satune ngono menyane dibakar asap gini-gini kasih lagi iki ya aja dibuka-buka udah tetesno titik kok lari ke tempat-tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya jangan sampai itu terjadi dosa lari ke dukun lari kemana jangan sampai itu terjadi mengandalkan manusia palsuan membuat dosa terus lari kemana Pak? Ingat saya Yeremia 17 ya Yeremia 17 ayat 7 nah, ini mungkin ayat terakhir sedikit lari kemana Pak? Kalau saya tidak boleh lari ke orang pinter ya jangan pinter apaan nih itu nelarakno tahu nelarakno bikin sesat Indonesianya ditelarakno dukun kok dipercaya ngantu sona lari kemana Pak? Kalau saya tidak boleh lari habis istri saya, suami saya KDRT terus ya apa ini? Saya mau lari takut ada ancaman mau lari gini takut ada ancaman nah kalau tak lapor polisi takut anak-anak masih kecil kalau di penjara wis tonggo nih ceng ada masalah apa ceng orang sekhawatir ayo melu aku nang kono lho iku ini jos wah di pojok kono jos iya dibawa ke sana ujung-ujungnya dibawa ke dukun tadi jangan ya tetap lari jangan kemana-mana lari kemana Pak ini Yeremia 17 ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan amin diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau yang ayat 8 bunyinya apa ya saudaraku? Saya kok lupa. Oh, enggak usah. Sudah. Yeremia 17. Jadi jangan mengandalkan yang lain, tapi andalkan Tuhan. Firman Tuhan bisa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya tidak panjang lebar, waktunya sudah habis. Dan sebagai pemain musik, persiapkan dirimu. Haleluya Yesus. Ya. Nah, lalu apa? Nih. Sebagai ayat yang paling akhir ya. Jadi jangan sampai ditambah-tambah lagi. Kasihan. Atau masih kurang panjang? Boleh saya tambah. Yesaya 43 18 sampai 19. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tadi saya bicara sedikit panjang ya. Ada kemungkinan itu mungkin terjadi di sepanjang tahun 2024. Ada mungkin terjadi. Mungkin Bapak Ibu
saudara dan saya di sepanjang tahun 2024 yang mungkin kita tidak peduli, atau mungkin kita abaikan, atau mungkin kita memang tidak tahu kemana kita harus lari tentang masalah ini. Oke, tidak masalah. Sekarang mulailah kuk yang dipakai, berjalanlah bersama Yesus. Jadi kalau yang lalu jangan lagi diingat firman-Nya, jangan lagi ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purba. Ya, 19 ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Kalau kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kalau di masa yang lampau Bapak Ibu Saudara tidak mengerti barangkali, dan itu sudah mengerti, pagi hari ini saya ingatkan, lepaskan semua itu. Kalau ada masalah apapun, kesimpulannya adalah lepaskan, cari kuk yang dipasang Yesus ringan, dan itu membuat jalan kita menjadi damai, menjadi nanti sebentar akan diberkati di kemudian hari yang sekarang itu. Oleh karena itu, lepaskan, tinggalkan, jangan ingat-ingat masa yang lalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang mari kita berdoa. Tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Sekiranya firman Tuhan di pagi hari ini bisa menguatkan kami semua, bisa merenungkan kami semua, bisa kami lakukan, dan kami boleh percaya, Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap permasalahan Engkau campur tangan, dan setiap perkara Engkau juga ikut menanggung. Karena itu Bapak Ibu, saat ini juga mari datang kepada Yesus, andalkan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Bapak. Ini adalah doa kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penolong kami. Untuk mengakhiri firman Tuhan, saya ingin angkat satu pujian. Kalau kita mau jalan Tuhan, selalu mau cari damai, hanya di dalam Tuhan. Tolong dibantu kalau aku cari damai. Kalau ku cari damai, ya. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, aku lemui di dalam Yesus. Tak seorang dapat menghiburku, tak seorang dapat. Yesus jawaban hidup. Ya, hanya Yesus. Cari damai, hanya ku dapat dalam. Amin. Cari ketenangan di dalam Yesus. Tak seorang dapat menghibur, tak seorang dapat menolong. Bersama dia hatiku walau tantangan, asal
dapat menghilangkan